Halo warga sipil. Anjay. Warga sipil. Openingnya Ferry Irwandi. Halo Ferry Dar. Bukan karena gue kayak Ferry, bukan. Betul. Wah, Allah. amin. Itu satu. Yang kedua, karena pembahasan kita nih berbau-bau ekonomi hari Oh, ini. ini Sedap. belajar ekonomi. Belajar Daging, ekonomi daging. bersama Studio Bola. Balik lagi di Studio Bola teman-teman ya. Balik lagi sama gua Karyo dan of course dua manusia yang kalian tonton setiap minggunya. Ada Walid, Walid. Bagus juga Walid. Walid dan logo Dupan. Emang host geblek. Kids friendly. Kids friendly. Kids friendly. Masih aman Nggak dong. boleh ngomong kasar ya teman-teman ya. Gue masih aman nih ya Tapi buat harusnya. kamu yang bilang kemarin katanya enak gak ada Karyo gak ada yang bercanda, gue bercandain lagi sekarang. Tapi Nggak tetap. Ya, friendly thank you ya. banget buat teman-teman ya semuanya yang udah subscribe Studio Bola. Gue kemarin iseng ngeliat data kita nih 8 berapa ya? Hampir separohnya penonton Studbol itu belum subscribe. Wah. Jadi jangan lupa subscribe dulu Studio Bolanya biar kalian gak ketinggalan video-video dari kita ya, yang kadang ada isinya kadang enggak ya. Udah gitu jangan lupa juga buat di-share-share ke teman-teman kalian karena teman-teman kalian berhak tahu informasi tentang tim kesayangannya. Berhak Yuk, tahu berita-berita tentang Chelsea. betul. Berhak tahu tentang ya banyak lah pokoknya ya, apapun itu. Dan thank you juga yang udah terus-terusan gak capek-capeknya ngeramein kolom komentar ya guys ya. Traffic itu bagus buat kita. Yoi. Thank you banget. Dan hari ini kita bakal sedikit membahas mungkin kita sedikit tidak menyebut nama pemain, tapi kita akan membahas sesuatu yang lebih berpengaruh dari itu. Ya, bukan pemain tapi sama-sama berpengaruh ya, ini yaitu adalah regulasi keuangan teman-teman. Ngeri Ya banget. kan? Belajar ekonomi kita. Belajar ekonomi kita malam hari Berat, ini. berat. Karena kalau misalnya kepleset di sini, kalian nggak ngerti kok tiba-tiba ada tim yang dikurangin poinnya. Nah, di sini jawabannya ya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, gue mau ingetin buat teman-teman ya, kalau kita lagi ada di Chelsea Indonesia Supporters Club lagi ada pembukaan membership yang masih berlangsung sampai tanggal 30 Juni ya. Dengan 3 paket yang kita sediakan yaitu Gold Tire, Blue Tire dan Renewal. Nah, kalau untuk Renewal khusus buat teman-teman yang tahun kemarin udah daftar di Gold Tire. Nah, keuntungannya banyak banget dari event-event yang spesial buat member, merchandise yang cuma bisa dibeli sama member. Udah gitu perbedaan harga nobar, tiket nobar dan tiket-tiket event lainnya dari Chelsea Indo. Dan pastinya merchandise menarik yang seperti ada di gambar ini. Nah, gambar itu. Itu. Di tengah aja, tengah. Gue bayar sama lu. Tapi munculnya dari atas kepala Wanda. Ya. Das, sak gitu. Nah, oke. Nah, gitu guys. Jadi jangan lupa daftar member, langsung hubungin aja regional terdekat di kota kalian. Kalau di Jakarta ada CISC.Jakarta, kalau di Tangsel ada di Tangsel ya, Tangsel ada CISC.Tangsel, kalau di Tangerang juga ada CISC.Tangerang dan kota-kota lainnya langsung cari aja sendiri Instagramnya, hubungin langsung ke sana, daftar langsung, join kita di Chelsea Indonesia Supporters Club ya guys ya. Oke. Pembukaan yang sangat singkat dan serius ya karena udah malam. Kita ini tag ini jauh di hari yang sama reunian Perang Dunia Kedua ya. 10 Juni. Enggak. Apa? Jepang, Indonesia, Belanda. Wah. Reunian kolonial ya. Semrinding gue. Jadi walaupun moodnya agak kurang baik ya, tapi nggak masalah lah ya. Karena kalahnya juga sama Jepang juga. Jadi langsung aja guys, kita lanjut masuk ke pembahasan kita setelah intro. Nah, itu tadi intronya. Nggak ada iklannya ya? Kita belum bikin iklan ini ya mas ya? Iklan, iya bikin intro baru kali ya? Bikin bumper baru. Bumper yuk. baru. Kalian ada yang bisa bikin bumper nggak bikinin dong? Tapi nggak ada budgetnya kita. Iya. Jujur-jujuran aja. Feel free. Yuk. Ya. Sandiwara apa? Sayembara. Yo, Sayembara bikin bumper dapat membership. Boleh. Tuh ya, ini tiba-tiba loh, ini spontan loh. Uhuy. Nah, ini spontan loh. Uhuy. Ayo lawan. Uhuy. Oke teman-teman, nah kayak tadi gue janjiin di awal ya. Ini singkat, padat dan pusing aja. Ini karena emang gue waktu baca materinya, anjing Wanda mau bahas apa nih? Mas sensor ya? Gue sih. Gue kaget tiba-tiba nih nggak selesai dengan FFP ya, pokoknya masalah keuangannya, perligaan, per sepak bolaan di Eropa, muncul lagi peraturan yang dibikin bahkan sama FA ya. Ya.
sama FA, yaitu PSR, Hmm. Profit Sustainable Rules. Apa itu, Wan? Mungkin sekarang kan ini ya apa? Banyak yang bilang kayak kok Chelsea beli pemain harga segini aja mikir. Nah. Gitu, nggak kayak dulu yang dar Iya, makanya gitu. angka transfernya dari kemarin Chelsea kan belum ada yang di atas gocap lah kasarnya Iya, gitu. benar. Jadi sebenarnya kita ngambil POV dari ini ya apa? Ngomong khusus dulu ya. Nah, Jadi ada sebuah tim yang saat ini tuh baru juara, Oke, juara liga apa juara liga, juara cup di negaranya. Juara Iya. liga lah ya. Sebut aja Barcelona. Dan gue juga terinspirasi dari konten dari Ferry Irwandi juga Iya, yang makanya. bilang Barcelona adalah tim hebat tapi miskin. Tim hebat tapi miskin. Iya. Barcelona adalah tim hebat tapi miskin. Iya. Sekali lagi, Biu. Tim hebat tapi miskin. Quote and quote, Miskin. miskin dalam arti ini sekarang keadaannya masih berhutang. Ya, Gitu ya. lost terus. Tapi banyak tim yang berhutang banyak. Nah, tapi Banyak. kita masih tahu dulu nih, hutangnya dilakukan untuk hal produktif atau enggak. Oke. Singkat cerita, Barcelona ini bisa dibilang mismanagement. Oh iya. Gitu ya. Jadi ketika mereka berhasil menjual Neymar ke Betul. PSG seharga 222 juta euro. Oh, itu akhirnya 22 itu di awal-awal transfer soalnya kan nggak disebutin tuh kan angkanya. Iya, kan? akhirnya Dan dikasih ternyata tahu. 222 juta euro, Nah, 222. mereka tuh Gila. langsung beli pemain ya agak sedikit di luar ekspektasi ya. Aha. Beli Coutinho ya? Griezmann. Ya, gitu. Sorry, awalnya dia beli dulu apa? Coutinho. Coutinho. 150 juta euro. Terus beli Iya. Dembele 160. Itu aja udah dari situ juga ngasih duitnya enggak ya? enggak. Oh iya, 160. depannya dia. Dari beli Dembele itu udah minus. Udah minus. Ditambah beli Coutinho 120. Jadi emang dari penjualan Hampir 2 kali lipat berarti ya. hampir Hampir benar. 2 kali lipat. Dan ditambah lagi dia lagi bangun stadion. Betul. Direnov, bukan bangun ya, direnov. Dipugar Dipugar, loh biasanya. lebih bagus lagi. Nah, karena itu membuat Barcelona mengalami krisis keuangan, bisa dibilang seperti itu ya, walaupun nggak sampai separah yang diperkirakan. Karena memang gua akuin setelah mismanagement diganti kepemilikan segala macam mulai membaik nih. Bahkan dia bisa juara lagi gitu ya. Nah, singkat cerita hal yang terjadi oleh Barcelona ini ternyata membuat salah satu mungkin orang di Premier League ya menggaungkan lebih keras terhadap PSR ini. Profit. Regulasi kok. Pokoknya terhadap regulasi keuangan yang pada saat itu programnya namanya belum tahu apa mungkin ya. Benar, ya. Tapi udah ada, tapi nggak Udah ada. nggak sekencang gaungnya PSR. Jadi PSR itu tadi yang udah lu bilang adalah Profit and Sustainability Rules. Terus, Itu gambar sederhananya adalah sebuah peraturan yang mengatur keuangan agar tim-tim itu stabil. dan profitnya itu berkelanjutan lah ya kalau kita Benar, ngomongin karena ada sustainability-nya. sustainability-nya. Bertahan lah ya. Ya, jadi poinnya itu adalah ngebikin persaingan sehat satu, terus juga mengurangi dampak kerugian dari sebuah tim. Betul. Ditambah lagi adalah untuk meminimalisir ambisi para pemilik klub yang kaya raya itu supaya nggak terlalu jor-joran membakar uangnya terhadap klub kesayangannya. Gitu. Oke, paham. Jadi kasarnya value di tiap tim itu akan terus terjaga lah ya. Bener. Jadi nggak yang bakar duit banget, tahu-tahu duit habis, atau nggak yang miskin banget. Dari Iya. awal udah miskin jadi makin miskin gitu. Nah, Ya. jadi tuh liga tuh jadi tuh kan apa ada positifnya. Jadi liga tuh bakal kompetitif. Jadi dari klubnya tuh nggak jomplang banget lah gitu. Jadi biar bisa bersaing lah semua klub tuh di Premier League gitu yo. Nah, pertanyaan gue ini mungkin ke Wanda ya, karena Wanda nonton F1 juga sama gue. Apa bedanya sama budget cap? Kalau kita ngomongin masalah value, budget cap di F1 juga kan kita nahan value sebuah tim pasti kan. Iya. Nah, biar tim itu tetap bisa jalan dan gak ada kesenjangan yang terlalu tinggi lewat antara satu tim 6 ke atas dan 6 di bawah. Iya. Perbedaannya apa? Kalau di F1 tadi lu udah ngomong kan itu budget ya? Ceritanya kan belum dong. Hah? Ceritanya kan belum. Tapi nanti kan masalah salary cap kan? Ya. Itu adalah beban terhadap beban terhadap biaya
gitu. Dan Artinya nggak peduli lu rugi berapapun kasarnya gitu, yang penting Iya. batas maksimal pengeluaran lo segitu gitu. karena kan biaya kan udah di fixin di awal kayak gaji gitu kan. Nah, kalau PSR ini fokusnya terhadap lebih kompleks nih, Oh iya, kerugian tim. jadi yang dilihat kerugian tim. Jadi intinya PSR itu tim lu boleh rugi asalkan tidak melewati 105 juta pound sterling atau in RP-nya itu divaluasi sekarang sekitar 2,3 triliun Oh rupiah. gede ya, berarti nilai rupiah terhadap pound sterling kecil banget ya? Betul. Tapi itu dalam dalam 3 musim. Oh, 105 juta dalam 3 musim. musim. Jadi Iya. kalau kasarnya nih, lu di 105 juta dalam kalau misal 120 juta tapi itu adanya di 4 musim nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa kerugian tim itu dari 105 juta itu lu bisa terkena PSR itu, kena penaltinya. Kalaupun nanti di tahun keempatnya udah surplus lagi, ya itu tetap akan dihitung terkait dengan beberapa indikator lain. Nah, kayak ini pertanyaan gue. Kan tadi kan berarti di 4 musim lu bilang nggak apa-apa. Berarti apakah kerugian yang ada di kan misalnya nih kasarnya 2021, 22, 23, 24, 22, berarti 2021 2, 3. Nah, dimasuk di 2024, itu 2021 bukunya dihapus apa gimana? Dihapus. Jadi kerugian lo itu dihitung dari 2022, 23, 24. Iya. Jadi ini tuh sebenarnya gaungnya itu ada sangkut pautnya sama COVID. Oh. Gitu. Jadi yang dampak jauh juga dia ya. Bener. Ya? Jadi ibaratnya ini udah ada peraturannya ya. Tapi karena COVID ini makin digaungkan lagi. Bisnis apa namanya? Booster, bukan booster. Pfizer enggak. Booster. Bisnis. Jadi fun fact-nya tuh di musim 2022-2023 itu tuh kalau semua kerugian dari seluruh tim di Premier League disatuin, ini sumbernya dari podcastnya Sky Sport juga, The Lighthouse namanya. Itu totalnya tuh sekitar 28 triliun. 28 triliun? Iya. Rupiah apa pound sterling nih? 26 triliun. 26 triliun apa? In RP. Rupiah. Itu berarti sekitar berapa, Mas? 220 pound sterlingnya, Mas? 220 juta. 1,3 billion pound sterling. Iya, 1,3 billion. Oh, 1,3 iya. miliar pound sterling. Iya. Gila ya. Itu kalau semua tim digabungin. Nah, itu tuh akan berdampak nggak sehat ke depannya. Karena artinya betul. apa? Ngerti, Musim berikutnya tuh kebayang. lu cari revenue bukan buat nyatin tim lu, tapi malah buat nutupi atau nyembuhin bleeding lu karena sebelumnya. Nah, makanya PSR-nya lebih ganas lagi sekarang. Kayak jadi gitu. lebih ke iya sih, ngerti. Ngerti. Gue jadi yang gue tangkap di sini adalah PSR nih ngebentuk kompetisi yang sehat. Bener. Sehat di titik sampai yang bukan cuma ada kesenjangan tim, tapi kayak misalnya kemungkinan Barkas sampai ngutang gaji kan. Iya. Ya kayak yang si Frankie de Jong. Ya kayak di Liga 1 itu kan ada tuh tim yang punya utang gaji sama pemainnya tuh kan banyak ya. Nah, itu Premier League menghindari hal-hal seperti itu. Bener. Ya. Karena kalau Premier League itu memang tidak ada sampai utang gaji, nggak ada. Cuma kan untuk angka gaji pemain Premier League yang gila-gila sekarang. Nah, ini dia. Kalau misalnya nggak dijaga sama PSR ini, bener. Amit-amit bisa kejadian kalau ada pandemi lagi. Bener. Satu. Tapi trigger lainnya adalah, lu tahu, setiap orang atau pemain dari liga luar non Premier League mau ke Premier League, udah pasti tuh harga bakal dinaik-naikin. Onana, value-nya berkali-kali lipat naik. Terus Declan Rice, ya walaupun sama ke Premier League, harganya sampai triliunan. Grealish. Cuma beda kota doang tuh, pindah kota doang tuh. Nah, sebenarnya ini emang kebiasaannya apa ya? Ya mungkin ya di zaman Abramovich kali yang bikin ya awal-awal kayak gini. Tapi itu parahan Declan Rice sih. Kalau misalnya Grealish dia mahal masih pindah kota. Iya, kalau Rice masih sama-sama di London loh. Iya, bener. Masih rumahnya masih di London. Kalau Grealish dari utara miring ke West ini. Tapi kalau gue lihat tuan itu pengaruh gak sih Wan sama kayak kenapa Chelsea nggak ngeboyong Sancho karena gajinya gede. Coba gajinya kan dia minta 300.000 ya. 300 ya. Apa alasannya Chelsea nggak mau beli Sancho? Maksud gue nih ya Chelsea tim kaya lah maksud gue kan. Iya.
apa ini alasannya dia nggak mau beli Sancho karena takut kena PSR-nya juga gitu. Karena dia ada apa gaji kegedean gitu. Dia paling gede Chelsea berapa sih? 250. 250 tuh si ini Reece James. Reece James Ya. per minggu ya. Per minggu. Itu maksud gua jadi apa 90.000. mungkin dia nggak mau ngebeli Sancho karena apa dia nggak mau ngepermanenin Sancho karena emang gajinya yang terlalu over gitu kan. Gaji itu termasuk salah satu komponen yang dihitung PSR. Jadi Iya. transfer pemain, gaji dan operasional. Karena kan kalau gaji kan masuk ke tim expense. Itu kan. Ya. Itu siapa sih Wan yang apa yang nge-audit tuh? Ada independen dari Ada, Premier League. BPN. Iya. Premier League apa itu yang dari Premier League-nya atau dari FA-nya kan maksud gua ini kan se-Inggris saya lah bahasa ini. Ini maksud gua nih apa berlaku ini di Premier League doang atau Sampai ke championship dan kawan-kawan. Championship dan kawan-kawan nih? Nah, ini Itu sebenarnya perhitungannya itu hanya Premier League aja. Oh, Tim yang gitu. bermain di Premier League. Tapi ini gue langsung ke yang berikutnya nih. Hmm. Ada tim yang dihukum karena neraca keuangannya juga dihitung waktu ke PSR, yaitu Nottingham Forest. Forest Iya. naik ke Premier League tahun 2022-2023. Yes. Iya, Naik. betul. Nah, itu laporan neracanya itu dihitung sebelum dia promosi. Artinya Berarti buku di Championship. 2021 22 buku 21 22-nya Ikut kehitung. kehitung. Iya, makanya dia kena 4 poin. Oh. Pengurangan 4 poin. Karena nah ini jeleknya nih. Dulu kalau tim dari Championship ke Premier League naik itu beli pemain jor-joran karena Ya, emang revenue dari TV, hak siar, sponsor itu gila-gilaan. Bahkan tim sekelas Burnley men dapat hak duit dari hak penayangan siar. TV, hak siar itu melebihi Bayern Munchen. Gokil nggak tuh? Anjing. Gimana kalau Munchen pindah ke Premier League ya? Ya itu dia. Artinya emang banyak ada ketimpangan, kesenjangan. Kesenjangan. Hak siar, hak kesenjangan. siar. Berarti make sense nih. Berarti pas lagi mungkin ini salah satunya makanya kena pas lagi dia naik ke Premier League si Nottingham kan dia banyak beli pemain tuh. Nah, Maksud- itu. kayak Hudson Odoi ya kan Odoi, yang si kawan-kawan. Gibbs White itu ya kan. Iya, iya. Berarti itu termasuk tuan ya? Iya. Dari Premier Walau League itu iya, ya? walau mungkin kalau misalnya di buku 2223-nya doang yang dimasukin ketika Odoi dan kawan-kawan masuk, mungkin enggak, tapi kan ini kan jadi yang gue tangkap adalah karena ya salah satunya ya bukunya dia di Championship yang mungkin pada saat itu Belum kaya. belum kaya. Itu kaya. dia. Iya, Kaya kan iya. pada saat itu kerugiannya pasti ada loss dong. Berarti dia harusnya tuh dia nahan beberapa tahun dulu baru beli pemain gitu. Nah, makanya PSR dibagi ke tiga musim. Nggak bisa cuma Oke. satu. Tapi apesnya si Nottingham ini kena nih ternyata. Kena. Karena buku 2122-nya dia yang notabene dia masih di Championship itu Kebaca. Berarti Iya. kalau nanti ini karena transfer nih ya Wan ya. Berarti fix ya, transfer. Bukan karena faktor lain Intinya gitu. intinya karena transfer gila-gilaan kerugiannya melebihi 105 juta. dalam Intinya 3 musim. apapun pengeluaran tim lu lah yang gue dapat, yang apapun pengeluaran tim lu entah itu buat catering sekalipun, kalau itu ngelewatin 105 juta, kasar totalnya nih, misalnya nih lu sama transfer tadinya cuma kasarnya nih cuma 105 pas. Ya. Tapi gara-gara ada pengeluaran lagi nih 1 juta pounds buat catering semuanya. Lalu kena tuh gara-gara tuh catering tuh. Nah, tapi yang membedakan sorry dikit, pengurangan hukumannya beda. Oh iya. Kayak Nottingham 4 poin, Everton 8 poin, Nah, gitu-gitu. enggak, kita masuk berarti kita Oh, masuk dia ke mau ngomong tadi apaan? Sorry, Jadi gua gini, potong. enggak ini gue juga agak mikir nih. Lu pernah dengar gak kalau kita beli pemain? Iya. Sorry, kalau misalnya sebuah klub beli pemain, Hmm. ada kayak bacanya add-on itu. Nah, itu maksud gue itu apakah itu masuk hitungan di auditnya dia juga kah? Jadi Nah, misalnya ya, apa? seru nih, seru. Ya maksud gue gini loh. Dia beli bonus penampilan, bonus cetak iya, gol gitu-gitu. kan. ya. Apalagi lu dapat piala. Maksudnya ada Iya, bonus tambahan. juara. Nah, maksud gue ini masuk apa enggak di bagian auditnya si ini. Contoh kayak misalnya kemarin deh, gini deh, kayak nggak usah ke tim lain, ke Chelsea. Chelsea Ya. ini kan ada klausul yang bisa menambah nilai kerugian Chelsea kan, nilai pengeluaran Chelsea. Iya. Di klausulnya Sancho. Ya. Ya, misalnya katakan lagi nih, kemarin Sancho berapa harganya? 25. 25. Harus ditebus dengan harga 25 kalau misal Chelsea finish di posisi 14. Ya. Apakah 25 yang belum pasti keluar itu ya, Termasuk itu masuk ke catatan yang ngaruh ke kondisi PSR lo apa enggak? Itu. mungkin Itu. Itu kan ini konteksnya belum pasti ya, Iya. kasarnya gitu. Ini tuh sebenarnya nanti tuh dibahas ada tuh perbedaan FFP sama PSR. Nah, Sabar, Biu. itu Ada, Biu. sabar. Ada. Ya, itu sih Nah, terus gue kalau gue lebih kayak pengen tahu aja itu
arahnya Usah lu nggak usah kemana. tahu, lu belum waktunya tahu. Nggak usah gini, jadi kan kita lagi bahas PSR kan. Sebenarnya nih Iya, apa iya. masuk ke Iya. yang diaudit sama PSR Nah. juga atau beda lagi Betul. gitu. Nah, sekarang gini dulu deh, gue tanya dulu di simpelnya. Selain Nottingham, siapa lagi tim-tim yang udah kena? Everton Baru dua itu doang berarti. baru 2 di Everton Premier ya. League. Berarti PSR tuh sebenarnya penerapan dari tahun berapa sih? Nah, ini serunya nih. Sebenarnya PSR itu sudah ada, tapi gaungnya itu memang baru terdengar setelah COVID. Nah, padahal bisa dibilang itu Everton neraca yang dihitung itu dari tahun 2018. Ya. Tapi di situ bentuk hukumannya itu masih bersifatnya nggak se-ekstrim sekarang kayak pengurangan poin atau pelarangan pembelian pemain kayak Chelsea kemarin kena penalti atau hal lain. Masih sifatnya ya teguran atau hal-hal administratif yang lain ya gitu. Ya. Nah, tapi Everton ini yang bleedingnya itu di tahun 2021 itu dia kena pengurangan 10 poin. Terus dia banding nih. Banding di tahun berikutnya itu ternyata oke, cuma 6 poin. Nah, setelah 6 poin di tahun berikutnya dia masih belum surplus, masih rugi under 105 juta. Itu dia kena lagi 2 poin. Jadi 8 poin totalnya. Under apa over? Under. Over dong. Over ya? Karena lebih dari 105 kan. Tapi udah nggak separah Hitungan 21. judinya over under tuh. Nih dia kan penjudi nih. Jadi ibaratnya 2021 taruhlah ya, ruginya 150. Ya. 2022 110. Masih rugi tapi nggak separah sebelumnya. Ya, masih rugi, masih minus. Tapi walaupun lewat dari 105 tapi cuma rugi 5 Ya, juta lah. ini analogi ya, analogi. keluar analogi. miss 5 juta dari regulasi kasarnya. Benar. Iya. Jadi ibaratnya selagi kerugian lu belum nyentuh angka cepet 5 nih, cepet 5 juta pound sterling, Lu aman. lu aman. Lu aman. Nah, jadi kalau misalkan 105 juta dibagi 3 kan berarti per 35. musimnya itu 35 kan? 35. 35 artinya kalau misalkan di rupiahin itu kalau misalkan 2,3 bagi 3 berarti sekitar 7,9 790 juta. 790 juta. 790 miliar, sorry. Oke. Ya, ini RP. Ya. Nah, sedangkan IDR. IDR. Ini apa mulu gua gara-gara. Sedangkan Harga pemain ya taruh lagi deh Declan Rice itu Harganya melebihi 790 miliar. hampir triliunan lah ya. Triliunan. Artinya yang notabene lu kayak ya udah hak siar lu bisa kemakan habis buat gituan doang tuh. Itu dia. Bisa buat 1-2 pemain Bener. doang. Iya. Karena yang dilihat kan ya sekarang gini berarti adalah lu mau spending banyak, revenue lu harus gede. Itu dia. Lu nggak bisa lagi Tapi gua tuh. aneh loh, ini ini pribadi gue ya. Berarti Newcastle kasihan ya. Nah, Sebagai klub paling kaya di bumi, Newcastle. Berarti dia tetap nggak akan bisa ngerakin apa-apa. Bisa. Why? 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Iya. Atau kalau misalnya Arab Money bermain, Apa bikin fake sponsor, nggak ketahuan duitnya masuk. Fake sponsor lagi nih. Karena kan ada tuh yang kena fake sponsor juga kan. Oh, ada dong. Ada dong. ini Wan, kalau gue bilang ini pendapat gue juga agak bingung sih. Gue nggak ngerendahin Everton ya. Iya. Tapi gue gini, gue kaget. Maksud gue kelas Everton ya. Iya. Kita tahu lah ya kan dia fanatisme seperti apa. Dia gue kira dia ngerenov stadion. Bikin. Bikin. Nah, itu barang siapa yang bikin stadion berboros-boros Nah, tanpa ada gini. pemasukan dari gelar apapun niscaya akan terdampar, ada terkepret sama PSR. PSR. Nah, ini kalau misalnya itu stadion lagi. kalau enggak gini. Kalau itu stadion Iya. ada sponsornya, Iya. misalnya taruhlah kayak Allianz Arena gitu. Ya. Iya. Kayak Spotify Arena. Oke, seperti mana? Oke lah maksud gue. Mungkin dia dapat duit dari sponsor itu buat bikin stadion ya kan. Ini namanya Everton Stadion, Cok. Ya Ya, udah, enggak, tapi- semakin menjelaskan. Maksud gue bener-bener gue bilang nih agak nekat menurut gue. Ya itu dia, makanya nggak segan-segan PSR dar. Maksud gue nih 10 lu poin lumayan, kayak anjir. gini, maksud gue lu sorry ya kalau gue kayak jadi ownernya si Everton nih. Lu udah miskin atau diri. Lu nggak lu kan tahu FFV ada nih udah dari lama. Iya. Masa lu nggak ngepikirin ke sana maksud gue gitu kan. Sedangkan dari
dari prestasi tim lu aja lah gitu kan. Terakhir masuk champion kapan sih segitu? Bentar, pertanyaan gue yang masih gue Kok bingung. gua? Bukannya Enggak, ini ke Wanda karena tadi Wanda yang nyebut timnya kan. Kalau kan ngejelasin keselnya sama Everton, anehnya sama Everton dengan anomali dari Everton. Iya. Pertanyaan gue 4 dan 8 poin yang diterima Everton dan Nottingham ini, Iya. itu dikurangin dari poin musim ini atau musim depan? Nah, good question nih. Jadi pengurangannya itu di musim lalu 2023-2024 Udah duluan. pengurangannya. Karena yang dihitung neraca 3 musim belakang. 1 2 3 21 23 22 23. Iya itu. Berarti kita bakal ketemu lagi sama audit PSR di tahun depan harusnya ya? Enggak dong. Empat, Ini sekarang. 5, 6. Kan Oh iya. Chelsea mah aman bro. di Atletik udah ada datanya nih. Buset. Ini datanya nih. Nah itu tuh pertanyaan gue itu juga. Pertanyaan gue itu juga. Tapi itu ntar sih gue bahas ntar terakhir itu. Chelsea terakhir dong. Nah itu berarti oh iya ya udah berarti ya tapi nggak di tahun kemarin nggak ngaruh dong sama posisi Nottingham dan Everton dong. Nah musim ini kan musim pengurangan musim lalu nih. Ah. 23-24. 24-25 dia aman poinnya. Aman kan? Aman. Nottingham Ya itu, masuk Eropa. Pertanyaan gue gitu kan Nottingham Iya. masuk Eropa. Iya. Dikurangi 4 poin gone dong dia. Gone fix. Telak. Gone Aston Villa yang naik kan. Janggal itu. Itu ngaco sih kalau ini anjing permainan sih udah fix itu PSR-nya. Tapi ada yang lucu tuh. Apa tuh? Crystal Palace bisa nggak jadi main Europa League. Oh iya. Tahu enggak Iya. lu? Crystal Nggak tahu Palace. gue. Gue kemarin juga baca tuh kasih tahuan. Karena- Gara-gara dualisme. Iya pemiliknya si John Boxster namanya. Kalau Iya. salah itu. Dia pemilik dari Lyon juga. Lyon juga Wah berat saham dong. mayoritas Lyon lagi. Lyon main di Ini Conference League. hampir kayak Chelsea sama Salzburg tuh ya. Beda. Beda. Konsorsium is konsorsium. Oh gitu. Ini satu nama, Oh satu kalau orang. Chelsea Bluco ya susahnya. Bluco. Clear Lake. Oke. Bluco 10 yang punya. Bluco. Banyak ya? 14 apa? 14. 37. 82. Jangan Terus. sih udah. Clear Lake. Bluko berapa ownernya coba? Ntar kita Iya. cari tahu. Buat teman-teman di komen deh. Kita juga lupa 10 kalau nggak salah. Ya 10. Yang 4 tahun sekali ntar digilir itu. Iya kan 4 tahun sekali kan? Iya, yang terkenal cuma 2 terkenal. Bawah 5 Ekbali dah. Ekbali kan mafia tuh. Nggak canda. Ayo. Tapi dia udah nongol lagi tuh Ekbali di SB. Lagi nembak-nembakin pala orang. Oh aduh. Nggak, keren. Lu pikir Ekbali orang bener? Yo ini channel kids friendly yo. Iya, oke. Ya, itu tadi ya guys ya. Jadi nah, untuk nih pertanyaan gua adalah sekarang kan tadi kita udah bahas beberapa klub yang nggak aman dari PSR dan salah satu trigger kenapa PSR tuh ada. Iya. Sekarang pertanyaan gua. Tim kesayangan kita dengan segala pengeluarannya yang naudzubillah min jalik di tahun kemarin Iya. dan sampai tahun ini enggak ya. Tahun kemarin paling gila menurut gua, paling gila. Gila Aman sih nggak? itu. Dengan Aman. dengan 44 pemain Wan. Kan Chelsea sebenarnya belinya itu nggak sebanyak itu. Oh iya. Dia kan ngebalikin dari loan-loan aja itu kebanyakan. Bukan, tapi kan angkanya kan gila, Mudrik Iya. angkanya ngaco. Mudrik 88 juta itu baru dibayar 17,6. Serius? Mudrik itu baru dibayar 17,6 ke Shakhtar Donetsk. Terus kalau mau dibalikin bisa aja gitu. Enggak, maksudnya waktu musim lalu itu segitu. Nah, jadi yang dilakukan Chelsea adalah mengakali PSR dengan cara amortisasi. Amortisasi itu apa sih, Kak? Amortisasi itu adalah pembagian dari pembayaran kontrak yang seharusnya. Contoh, Oh, bahasa bayinya kredit. kredit. Contoh Pay ya, letter. harga dari Caicedo kan 1 triliun 1 nih, triliun. contoh ya kan. Terus dibayarnya dalam 8 tahun. Per 8 tahun tuh nanti ada tuh proporsiannya. Ada Misalkan, bunganya kawan? hah? Wah, pasti ada lah. Ori, Nah, Telat bayar di telepon tuh pagi jam 8. iya. Nah, ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak tim. Dari Oke. tim Chelsea-nya untung jadi Pengeluarannya makin dikit. pengeluaran yang tercatat sedikit, ya kan? Buat Brighton, Buat revenue-nya Brighton tiap tahun ada stabil. itu dia. Karena ya lagi-lagi ini modern football ya. Oh. Tim semenjana tim mediocre jangan semenjana. Iya Kayak Blackpool. Itu terlalu semenjana. Derby. Terlalu semenjana kalau itu Blackpool ya. Kayak Brighton, Brentford, Fulham, Oxford United. enggak dong jauh itu PA. Itu mereka sebenarnya belum ada kepastian dia akan untung tiap tahun segitu, ngerti nggak? Ya. Ya, artinya
fluktuasinya masih naik turun. Ya entah ya kalau lagi mainnya bagus penonton pada semangat. Iya. Karena kan kalau tim-tim kasar bukan tim mediocre ya, kita bahasa ini deh. Bahasa positifnya adalah bahasa baiknya tim tradisional. Iya. Tim tradisional Premier League itu kan ya walaupun sekarang udah jadi tim gede kayak Liverpool juga sebenarnya tim tradisional kan, United juga tim tradisional. Tapi kayak tim-tim tradisional kayak Nottingham, kayak ini mereka kan ya udah kalau lagi bagus mungkin penontonnya rame, sales Bener. jersey dan kawan-kawan merchandise-nya rame, tapi ketika karena mereka kan bukan tujuan turis. Iya. Bukan tim tujuan turis. Turisnya Yang- dikit. Turisnya dikit. Dikit. Jadi bener-bener dari fans lokal kemungkinan besar. Iya. Sedangkan kalau kayak tim-tim Big Six itu ada aja orang dari luar negara mereka, dari luar Inggris yang datang tiap tahunnya entah itu itu kan jadi pemasukan kan sedikit banyak kan. Bahkan sudah banyak turis, kebanyakan turis kebanyakan. Tapi gini Wan, terus gue nanya deh, ini apa kayak tadi bilang gini, ini kayak tiket musiman gitu Wan, tiap klub gitu, itu masuk revenue yang terbesar gak sih Wan? Enggak. Iyalah. Enggak lah, musiman sekarang udah berapa yang main? Nah, Enggak, maksud gua Kalau kita bandingin sama Enggak. kalau gue ngeliat pada akhirnya kan kita tiket musiman. saya kayak ada penjualan jersey. Kalau di tim tradisional mungkin ya. Hmm. Di tim tradisional mungkin Ya. ya. Tapi kalau di tim-tim Big Six kayaknya lebih gede merchandise. Berarti gini loh, berarti kayak Nottingham ini, berarti revenue-nya dia bakalan gede karena dia ada masuk ke Eropa kan? Itu Eropa. ya. Berarti, itu ya. berarti dia ada kemungkinan revenue-nya dia Naik. baik. Berarti yang PR dia yang ditonton itu bisa. Lo enggak kapan besar? Kemarin juga tahun udah kemarin enggak. udah ketok palu. Oh iya. 2024 doang dia. Untung ya. Kan Kemarin udah juga ketok udah palu. Jadi ya dia buku baru lagi udah 23, 24, 25. Ya, Jadi maksud untuk gua- menjaga kompetisi ini tetap sehat. Tetap sehat. Berarti kayak mungkin nih kayak Aston Villa nih. Aston Villa kan dia habis ngebeli kayak siapa tuh si Minjem. minjem dia Minjem. Asensio nggak- minjem, Rashford di ini ya? minjem. nggak dipermanenin nih. Enggak. Wah sayang banget Asensio. Enggak. Maksud gue dia dengan beberapa pemain bintang apa dia pede karena revenue dia makin tinggi gitu dengan ada hak siar ya, Eropa ditambah lagi revenue dari tiket musimannya Eropa Iya. ini gitu. Berarti teman-teman semuanya penontonku tercinta jangan kaget kalau bentar lagi tim-tim Liga Inggris udah nggak ada yang mempertahankan stadion tradisional mereka karena mau jualan tiket. Jual hak nama juga tuh. Hak nama, jualan tiket. Tapi ya emang apa berarti yang isu Chelsea bakalan bikin stadion baru juga tuh bakalan apa jadian juga dong. Kalau menurut angka yang bisa kalian lihat di layar nih, dari keuntungan Chelsea harusnya Chelsea bikin stadion masih aman lah ya. Jauh. Sebenarnya itu bukan keuntungan. Artinya itu batas. Yang nongol di layar ini. Ya, buffer. Apa emang itu udah jadi gini kan Bully kan ngebeli Chelsea ini kan dengan beberapa syarat kan. Ya, Wan, ya. Salah satunya ya dia bakal ngebangun stadion baru buat Chelsea Ya. ini gitu kan. Tapi kan itu maksud gua dia nggak ngejelasin kan kapannya. Iya, maksud gua Based on raca maksud lagi gini nih. kan. Ini kan maksud gua apa dia ngeliat dari revenue Chelsea dulu atau emang Iya, dia pasti. apa dia datang dengan skoper duit, gua mau bikin stadion nih. Gitu maksud gua. Menurut gua agak gambling ya kalau misalkan ada pemilik baru langsung bikin stadion. Gitu. Karena ini kalau kita lihat di data yang tadi kita share di ini, Chelsea itu save bridge-nya ada di 300 juta. 300 juta paling Ya. tinggi musim ini. Pokoknya paling tinggi berarti kita masih bisa hilangnya 300 juta plus rugi 105. Bener, Berarti jadi sekitar 400. Bener. Berarti Ini gini. pinter MC kita mantap. Nah, Iyalah. berarti gini kan, berarti Cerdas. balik gua agak flashback ke si Mudrik nih, misalnya nih. Iya. Mudrik kan lu bilang baru dibayar 17 juta ke si Sekarang mungkin udah 34 karena itu musim kemarin. Oke. Iya. Oke, 34 ya kan. Dari 88. Iya. Misalnya nih si Mudrik ini cabut nih. Dibeli sama Barca misalnya gitu. Iya. Nah, yang sisanya ini Wan Iya. bakalan diterusin dibayar sama Chelsea atau jadi ke Barca? Bahasa bayinya adalah kayak lu over credit. Lo bayar sisanya, Iya. Oke, berarti Kagak lah. bayar Lu- DP. Lu bayar juga ke Chelsea. Iya bayar DP, Ya. kalau per kredit kita bayar DP sama bayar cicilan sisanya. Mm-mm. oh, Misalnya ini kita udah 34 nih, bayar ke Chelsea 34. Berarti Iya. gua sok request ya papan tulis.
Papan tulis. Tapi kita numpang di Malaka Project gimana? Tapi gua jujur aja gua jadi kalau makin ngulik jadi makin pengen tahu jadinya gitu. Ngulik lah, ini makanya ngulik. ini mungkin bakalan jadi sesuatu di kolom komentar ya. Banyak Iya. ya buat teman-teman nih karena pembahasannya memang sekompleks ini, seuang ini ya. Iya. Kalau kalian mau tanya-tanya atau kalian mungkin mau menjelaskan lebih Iya, dengan bahasa benar-benar. bayi Feel lagi free, buat- feel free. Feel free, Soalnya serius. gua juga nggak mau Karena Bibi aja masih bingung nih. Enggak gini. Gua juga nggak mau dibilang fans yang punya klub kaya tapi goblok gitu sudah. Aduh, maaf. Tit. Iya, maksudnya klub kaya tapi yang bodoh gitu ya. Yang buang-buang duit segala macam. Mismanagement. Iya, Mismanagement. yang nggak tahu bisnisnya, tapi pas tahu bisnisnya, wah keren juga gue bilang nih gitu. Dengan kayak tadi Sesedo, siapa si Enzo juga, Enzo, si Mudryk gitu. Gue bilang, gue jadi make sense. Oh, pantes kita agak jauh nih dari si FFP sama siapa tadi namanya? Wan? PSR. PSR Jadi ini. buat kamu fans luar Chelsea, fans MU yang minta Chelsea tuh selidikin, Chelsea tuh Silakan. FFP. Hei, datanya udah jelas 300 Nih. juta kita Nih, plus. tuh orang lo. Tim kami kaya, Bro. Gitu. Revenue-nya 300 juta Revenue-nya musim 300 ini. juta. Musim besok masuk Liga Champions. Masuk Liga Champions, duit Ada lagi, Jordan taksiran. nanti. Itu yang gue tunggu tuh. Ngeri. Nanti kita bahas tuh ya. Oh, itu jersey Jordan sih. Nggak sabar sih. Nabung sih, walaupun teman-teman. Bukan ala checklist gue beli sih. Itu Tapi itu kayaknya bini lu gak makan dulu gak apa-apa ya. tapi Puma dia udah ngeluarin dulu tadi yang buat khusus buat yang Champion. World Cup. Buat Malaysia. World Cup atau Buat klub World Cup Oh, kalau World Cup. Puma. Oh, iya Puma. iya. Sama Chelsea. enggak Buat yang tim Jordan mah Puma, buat kayak- champion biasanya Jordan champion. Jordan champion kayak PSG. Kayak PSG. PSG juga gue sempat naksir tuh sama Jordan dia. Iya, keren, simple. cuy, sumpah asli. Keren sih. Dan gua berapa warna hitam sih. Kemungkinan hitam sih kalau Jordan. Tapi gue boleh ini nggak sih tanggepin Yu tadi? Apa? Seru nih. Apaan? Sebenarnya tadi lu bilang, wih seru ya kalau kita tahu cara mengibulinya nih kita bisa pandai nih anti PSR gitu kan. Nah, Iya. Premier League tuh nggak bodoh men. Dia lagi menggagas sebuah peraturan, bukan Beli PSR pemain lagi. gak boleh kredit. Poinnya itu. Iya. Tapi namanya itu apa? SCR, SCR. SCR. SCR itu Squad Cost Rules. Wah, anjir. Ya itu budget cap F1 jatuhnya. Nah itu, jadi mau lu beli pemain nyicil kayak berapa kayak dihitung pokoknya Hitung harga nilainya, cashnya, harga nilainya. harga nilainya. Pak sekarang Tapi ini dia- belum. Katanya itunya tahun 2026-2027. Nah, itu pertanyaan itu sebenarnya yang dari tadi udah ada di otak gua kayak. Ini berarti kalau misalnya dengan Squad ratio. dengan amortisasi yang dilakukan Chelsea dengan ya skema kredit yang dilakukan Chelsea dan itu setelah Iya. itu berhasil aman dari audit keuangan manapun, Bener. itu ya akan ditiru tim lain gitu. Berarti- Mungkin bakal ditiru City, mungkin bakal ditiru Liverpool ya Wah, kan. berarti ini Chelsea beli di Alap itu langsung cash gitu 30. Kalau di lap cash tinggal 5. Ya, Karena maksud gua- under 50 kan. Hah? Under 50. Under 50 masih gampang Iya. hidupnya. Maksud gua kan mungkin dia masih tetap mau ngakalin kan gitu. Tapi Delap hitungannya murah ya, 30 ya. Murah lu murah. itu. Masalahnya Kaget Pak, gue. yo homegrown yo. Homegrown. Homegrown yo 30 kapan lagi? Striker lagi yo. Iya. Striker homegrown 30. Sekarang lu cari bandel lu. Sekarang terakhir striker homegrown siapa ya? Harry Kane. Mahal Nah, tuh. ntar bahas transfer Tapi nanti gini, lah ya. nambahin dikit. Sebenarnya Chelsea unggul dari PSR ini bukan cuma karena ngakalin biaya transfer, tapi dia juga berhasil menjual pemain akademinya. Mason Mount itu ya. dihitung keuntungan Kalau 100%. 100%. Ya. Kalau dari akademi pasti kan 55 juta kayak MU. Billy Gilmore juga. Bill Gilmore waktu ke Brighton udah ibaratnya udah habis tuh. Murah dari Brighton. Ke Napoli baru dari Brighton. Siapa tuh yang main di Newcastle? Livramento. Livramento. Itu ya, Lewis Hall juga 100%. Terus ada si Terus si Gallagher. Gallagher juga. Gallagher. Dan si ini juga Havertz, walaupun Havertz kita beli mahal, ternyata jual ke Arsenal itu Lebih mahal. biaya nyusutnya nyusut. Nyusut. Tapi nggak terlalu mahal. Dia berapa sih? 65. 65. Kita beli. Kita beli dia kalau nggak salah 70 80. Oh iya, Iya. iya. Buat hitungan Rugi goceng lah ya. ya ceban lah. Rugi ya goceng ceban lah Iya. ya. Ya, coba Ya, dapat. Betul ketutup sama Mason Mount yang ini. Iya Kayak Tomori juga belum. Terus Tammy Abraham. Tammy Abraham juga 100%. Wah, itu keren sih tuh. Nah itu. Iya, habis ini berarti kita harus jual James sih. Hah? Jual James. Harus. gue bilang harus.
Enggak lah, jangan lah. Lu hajar dulu di kolom komen jual James. Ya, udah amat. Dari mana gue bilang kan James. Jual James terus jagoin Tyreek George, jual. Tarik George jual. Jual 100% tuh. 100% semuanya. Wah, lu udah kayak Arsene Wenger gue liat tuh ya. Acempong juga tuh. Jagoin dulu, Iya, jual. Lo kayak Arsene Wenger gue liat ya. Apa? Kayak Arsene Wenger lu ya, gue liat ya. Lama-lama Chelsea rasanya kayak ini Brighton. Merasakan lah modern football. Nah, jadi itu. Betul FC di Chelsea FC ya. Jadi ngakalinnya bukan cuman perihal biaya transfer, jual pemain juga, akademi juga gitu. Karena angkanya yang paling jelas gede dan instan naik turunnya tuh dijual pemain sih memang. Benar. Ini masih aman durasi ya? Aman insya Allah. Siap. Nah terus ini terakhir tentang PSR mungkin ya. Kalau kita kan harusnya kan yang poin terakhir nih kita nih ya, nih guys. Kan harusnya kan posisi Chelsea terhadap PSR udah aman tadi udah kita bahas. Aman. Tapi nih pertanyaan gua, jadi intinya, inti dari intinya, perbedaan antara PSR dengan FFP yang diberlakukan di Eropa tuh apa? Dari gue dulu nih. Lu aja. Jadi dari segi nilai, ya nilai ya. Kalau PSR tadi 105 juta per 3 musim, atau 35 juta Per tahun. per musim 35 juta. Kalau FFP itu sekarang terbarunya itu 60 juta per musim. Gede juga. 180 juta Iya. per 3 musim ya. Sorry, per 3 musim. Kecil banget mepet. Gila. Tapi bisa 90 kalau di cover sama pemilik klub. Yang artinya cover itu pakai uang pribadi. Oh, nah itu suntikan dana pertanyaan Dengan gua. dana pribadi. Ya itu yang tadi gue bilang kalau Newcastle kan berarti harus ngakalin ada fake. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin suntik jeder gitu, suntikan dana kan bisa aja sebenarnya kan kayak pemain apa Bisa. Arab Money bisa banget lah ya. Gitu. Nah itu di PSR termasuk revenue nggak kalau Itu suntikan yang dana? dilakukan City. Tapi lu pikir gini yo, sekarang gini, Chelsea kan bisa bertahan juga karena ditutup boleh juga yo. Iya, Kita kan sponsor lo yo. betul. Tapi jersey jadi bagus aja ada sponsor. Iya sih, maksud gue gini, Culture parah. kalau lu bilang Newcastle, ya kita lu harus lihat di Chelsea lah, gitu. Kenapa gue dari tadi nyenggolnya adalah Newcastle? Karena udah jelas Newcastle ada tim terkaya di bumi. Di bumi coy. PSG juga PSG. Hah? PSG juga. Newcastle. Lu kalau PSG, ownernya duitnya. PIF kan PIF, public investment kan. Iya. Iya. PSG itu yang siapa? Yang apa? Yang tahu tuh siapa? Syekh Iya, Mansur Syekh. namanya. Nazam. Nah, Nasir, itu Mansur si mah. Nasir. CEO. Hmm? PSG. Bukan ownernya. Ya gampangnya sih gini, Newcastle itu pakai duit Itu- Arab Saudi, PSG duit Qatar. Duit Duit Qatar. ini bukan Qatar bukan. Abu Dhabi. Abu Dhabi ya. Nah, tapi Why? tapi Asi PSG itu bukan si Nasar itu. Nasar bully lah kasarnya gitu. Nasar tuh Iya. bully. Enggak, kalau bully kan owner, yo. Ya part of kan. Part Kalau ini dia of. kerja di di PSG ini, si Nasar ini. Gitu. Nah, itu ya yang buat Ibarat ini gua ya, tahu. Putra Siregar di PS Store. Kan orang-orang taunya dia yang punya ya. Lanjut. Waduh. Enggak. Tadi gue cuma bilang Nasar itu sama kayak Putra Siregar di PS Store. Gue ulangin lagi tuh. Orang mah taunya owner, aslinya enggak. Iya, jadi- lanjut. Yuk. Nah, jadi perbedaannya dari angka. Ya. Tadi PSR cepet 5 juta, kalau di FFP 60. Cuma 60 juta euro. Iya. Nah, perhitungannya kalau misalkan PSR tadi udah jelas dari transfer pemain, gaji pemain dan operasional. Nah, kalau di FFP itu sekarang udah mulai berlaku nih, kayak mulai musim depan. Tadi yang squad ratio. Anjir. Ya, jadi semuanya dihitung tuh. Terus ruang lingkup. PSR cuman di Inggris, Premier League. Kalau FFP di kompetisi Eropa. Eropa doang Champions ya? League, Eropa sama Conference League. Peradilannya tuh nanti gimana kalau masalah itu? Nah, Apakah sanksinya akan di liga lokalnya ataukah di mana? Kalau PSR jelas di Premier League doang. Premier League ya. Gak akan mempengaruhi hidup lo di Champions League. Gampangnya gini. Kalau tim lu main di Eropa, taruhlah Chelsea ya. Chelsea besok kan main di Eropa nih. Berarti hukum yang mengikat adalah hukum PSR dan FFP. Iya. Kalau misalkan kayak Sheffield United yang berpromosi, ini promosi kan? Sunderland yang berpromosi kan.
Sunderland cuman main Premier League musim depan. Ya PSR doang. Gitu gampangnya. Repot ya? Repot. Iya. Repot lu. Nah. Repot dari Sunderland soalnya apa? Dia baru naik ke Premier League. Mesti kan dia harus belanja buat bisa bertahan. Kayaknya nggak bakal belanja kalau udah ada PSR ini. Nah, itu. Mungkin tahun musim depan dia baru belanja. Siapa? Sunderland. Sunderland. Itu pun kalau dia bertahan. Ya nego-nego aja. Iya, karena takutnya dia nasibnya kayak Nottingham Ya. yang bukunya dia di Championship dimasukin juga ke audit. Itu dia. Tapi sekarang gue ngerasa ya udah mulai ada dampak nih. Jadi harga pemain. Iya sih kelihatan. Rata harga pemain sekarang harganya turun-turun. Turun. Iya kan? Nggak ada Chelsea jangan ya kita kita bahas Chelsea. Gampangnya gini. Chelsea aja belum ngeluarin duit lebih apa kasarnya untuk satu pemain yang di atas 50 nggak ada. Iya, nggak ada. Belum. Ya kan? Bahkan Mike Mainain aja kemarin ditawar sampai Chelsea cuma mau Wah, ngeluarin gokil 15. sih itu merki 15. banget. Itu merki sih banget anjir gua kaget. Merki banget. Lu bayangin. Chelsea yang biasa beli pemain 75 Gardier juta tuh, buat Gardier Kepa tuh. doang tuh. Nah, Itu ini kita masuk ke transfer nih. Menyon ditawar sama Chelsea 10. Kata AC Milan 15 lah. Enggak jadi. 18. AC Milan minta 18, terus Market value-nya 12 padahal market iya. value-nya. Terus transfer Chelsea pokoknya batal nih 10. gara-gara 15, nggak mau ngeluarin duit lebih dari 15 Bu. Oh itu. Buat Iya. Menyon. Oh itu yang ditawarin Chelsea-nya 15. Iya, Chelsea pokoknya nih nggak tahu ditawarin, nggak tahu deal akhirnya pokoknya Chelsea nggak mau lebih dari 15. Iya, tuh kan gila ya. 18 dia minta kan. Pelit banget ya. Di Chelsea lagi beli ini. Kalau kalian bilang Chelsea tim iya tim kaya, kita juga masih jauh dari ranah FFP dan Biasa. PSR. Ya Cuma mungkin ya gila sih. mungkin kalau dari gua mungkin si Chelsea beli mainan mungkin buat pelapis yo. Enggak lah, Menyon mah kelasnya Buat dimainin ini Piala Dunia antar klub. antar klub. Iya, maksud gua kan kenapa dia nggak mau jual-jualan gini karena ya mungkin ngerasa si Sanchez ini masih No, kalau menurut gua Menyon tuh bakal bener-bener diplot di kiper utama. Kenapa? Iya. Karena kalau kita ngomongin Sanchez dan Pengalamannya Menyon, Menyon, lebih banyak Menyon. iya. Lebih gila Kan maksud gua ini kan apa ini kan pendapat gua mungkin kenapa Chelsea nggak mau beli ngabungan duit banyak sih. Lu kita flashback deh pas lagi Chelsea beli Kepa. Padahal kita punya Courtois. Oh itu kan udah ada bau-bau Courtois mau. Tapi kan dia bertahan nggak mau bertahan kan dia sampai akhirnya juara Premier League kan. Itu aneh sih. Maksud gua kalau ngeliat pergerakan Chelsea di bursa. Nah, kita masuk ke transfer kali ya guys ya, tipis-tipis lah ya. Ya tadi PSR sampai situ. Wes itu Kita tutup bab 1 PSR, semoga kalian paham. Kalau nggak puas boleh part 2. Boleh Nah, part nanti 2. kita Bang, lanjut bikin part part 2-nya Bang, PSR belum paham. Banyak banget ini. siap. Yang serunya banyak. Seru ini kita kalau ngomongin duit pasti seru lah. Pasti berisik lah kalau orang mau bahas duit lah. Ya. Lanjut ke transferan nih. Yang tadi gue bilang Chelsea belum ngeluarin banyak duit ya. Ya. Kayak like about baru berapa sih? Yang dari ini siapa? Berarti udah masuk tuh. Delap. Si Delap sama yang Sar. Sar berapa? Berapa? 20. 20. Gue nggak ngecek Sar. 20 juta pound. Bayangin. Baru pagi ini tadi. Terus satu lagi Delap. 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 35. 30 ya. 30 juta pounds. Baru 50 tuh dua pemain. Asli. Tahun kemarin kita dua pemain bisa Itu- tembus 220. Satu pemain lu. Tahu gak? Wanda bilang gini, kita kalau beli Isak Biu itu bisa dapat 3 Biu. Lebih. Bisa market value berapa? 150. Udah melewati batas dari PSR anjir. Lu mau ngejar gimana tuh? Makanya. Iya. Berarti lu masih punya keuntungan revenue kayak sekarang. Mesti punya keuntungan revenue. Iya bener. 400 jutaan. 300 juta. 400 jutaan dari budget cap-nya. Kalau kita Selisihnya. untung revenue 300 kan berarti kan buffer kita 400 Buffer kita 400 kan. ya. Kurangnya dikurangi Isak 150 masih 2,5 tuh. Bisa buat hidup. Tapi kita nanti bakalan banyak pemain yang cuci gudang juga termasuk Nkunku. Betul. Ya. Dan Chelsea juga kan memang makin mateng nih rencana pembangunan stadion. Bener. Bisa jadi 300 juta nih bisa habis buat stadion bisa. Gampangnya Bisa. kayak ya saya good bell lah buat tim yang ngebandrol mahal pemainnya. Isak, Gyökeres, terus si Sesko. Osimhen. Osimhen. Itu Ah, nggak bakal. Gyökeres tuh udah mulai di lirik ke MU juga. Gue bilang anjir kurang apa lagi ya, udah ada Chunha, Buemo, dan dia mau Gyökeres juga. MU ini anomali kalau gue bilang. Kenapa? Jadi MU ini tim yang paling mudah mendapatkan revenue gede saat ini. Supporternya Kenapa? itu Supporternya emang- fanatiknya Karena gila. fanatismenya fans MU ya kita harus akuin Tapi lebih dia gila. bakal kekurangan revenue karena dia nggak main di Eropa, Wan. Betul. Itu ya, itu kalau lu ngeliatnya dari bargaining sponsorship.
Karena Adidas bikin penalti kan ke dia. Tapi pure Iya. income mereka tuh gila loh. Penjualan merchandise, Iya. tiketing itu. Nah, gila. itu tiketing ini ada kemungkinan dia bakal turun karena dia nggak main di Eropa. Iya, match-nya berkurang jelas. Iya, Cuma kan itu berbanding lurus kalau misalnya kita ngomongin di Eropa ya. Kenapa gue bilang main di Eropa tuh kalau kita ngomongin It's cuma a bahas thing. tiketingnya doang, ya walaupun is a thing, tapi kalau kita ngomongin bahas tiketingnya juga itu nggak terlalu oke. Karena menurut gue lu ada apa ya? Ada travel cost. Iya. Ketika lu main di Eropa, walaupun lu punya jadwal pertandingan lebih banyak yang otomatis tiket yang lu jual lebih banyak, tapi ada travel cost yang lu harus keluarin lebih banyak gitu loh. Dan emang banyak turis ya yang kalau yang buat MU tuh soalnya gini bukan warga asli Manchesternya. Nah, gue tanya deh, lu yang udah Mancunian. pernah ke Inggris, Ya stadion-stadion gede, itu turisnya gila kan? Gak ada pertandingan Iya. aja tuh stadion rame kan? betul. Nah, Soalnya gini maksud gua gini. sekarang gue tanya, Beda lah tur gua stadion berapa kemarin? Sebut 30. 30? 30 apa? 30 pound. 30 pound Iya. satu orang. Nah, berapa ribu orang tiap musim yang datang? Iya, gini maksud gua bukan dari situnya tapi gue gini emang si Old Trafford ini bakalan jadi daya tarik lah gitu. Tapi ya maksud gua yang di pikiran gua mungkin nih emang warga Manchester yang ngebeli tiketnya gitu. Nggak tahu itu banyak kan emang dari warga luar Manchester Jangan Manchester. Oh, Gitu. tim yang gak setradisional kayak Chelsea aja turisnya udah gila-gilaan. Maksud gua banyak maksud gua dia malah kayak dari London ada yang ke Manchester jadi dan dia tuh megang tiket musiman gitu. Gue bilang gue agak kaget gitu. Oh lu bukan dari warga Manchester? Enggak, gue dari luar gitu. Tuh, makanya gue pikir oh mungkin ini emang daya tariknya si MU tuh ya dengan sejarahnya dia segala macam. Jadi dia bikin ya tadi tim yang paling Wanda yang ngomong revenue. Wanda ya. Apaan? Tim yang gampang banget dapat revenue gede. gede gitu. Kalau gue sih ini dari gambaran kemarin, MU tuh gampang nyari revenue dari merchandise. Contoh, lu beli Ibrahimovic, baru beli sehari langsung BP gara-gara jual jersey-nya doang. Jersey. Gokil emang. Nah, itu belum dirasain sama Chelsea di Chelsea yang modern sekarang lah ya. Iya. Karena terakhir kan kita mungkin yang rame-rame itu pas Torres, Benar. Hazard sih itu. Itu gila tuh penjualannya. Itu lagi Hazard tuh gila banget sih itu. Sampai sekarang mungkin penjualan merchandise paling gede ya nameset Lampard. Chelsea mah masih nameset Lampard kayaknya mah Palmer paling. Iya. Ya kan, Palmer apalagi nomor nomor 10. 10. Ah itu dia tuh Amar Mas 10 boy gila. Ngomong soal Delap. Nah, Apa ini itu? nih pertanyaan yang dari kemarin pengen gue tanyain, gue tunggu-tunggu, gue udah pengen nanya. Biasanya kan gue biasanya ngikuti syuting ya. Iya. Kali ini gue yang nanya syuting kan. Pertanyaan gue nih buat lu berdua. Bagaimana menurut kalian akan nasib Delap setelah menggunakan nomor 9? Bibiu. Gini. Gue pengen sini gua Curse number lo itu. kalau gue bilang ini terakhir yang bagus siapa? Morata. Morata nomor 9. Enggak bagus, mendingan. Itu dia juga. kayak Lucky Boy dong sih kalau menurut gue Torres. Iya, Lucky Boy bang. Jadi dia tuh sebagai penentu lah gitu. Hasselbank tuh dari mana? Hasselbank tuh nomor Nomor 9. Enggak, dari mana? Belanda, Belanda. Berarti kan maksud gue kalau gue bilang ya itu terakhir tuh yang gue bilang bagus tuh Hasselbank. Maksud gue gini, mungkin dia terinspirasi dari si Hasselbank. Jadi kayak apa? Dia tuh pengen buktiin patahin kursnya itu si kurs nomor 9 ini. Itu kan terakhir kan dipegang Hasselbank kalau menurut gue ya. yang bagus, nomor Yang 9 paling bagus gitu maksud gue kan. Walaupun ada Crespo, walaupun ada si Torres segala macem. Jadi kayak dia mau nantangin nih, gue juga bisa, masa orang Belanda dong bisa, yang bisa, gue nggak bisa maksud gitu, yang homegrown gitu kan. Kayak mungkin dia juga terinspirasi sama Harry Kane nomor 9 juga sih dia. Kane di mana? Kane di Inggris 9 kan dia. Kan di Inggris. Maksudnya kan, ya kan saya 9 yo. Tapi yang berasa Ikonik 9 nya yo gitu maksud gue. 9 di Inggris sih nggak separah curse-nya 9 di Chelsea. Iya maksud gue gini loh. Carroll masih Dia tuh bagus. enggak gini. Dia tuh maksud gue gini, walaupun kalau mungkin lu bilang nggak nyambung lah gini. Maksud gue dia tuh kayak mau datang Stigma nomor 9 buat matain stigma. iya udah datang buat matain nomor 9 gitu. Gua nih homegrown. Dia ada pede, ada apa rasa pede sendiri. Soalnya kan siapa sih yang terakhir nomor 9 di Chelsea yang orang Inggris? Nggak ada. Nggak ada, kalau 10 tahun ke belakang. Terakhir 10 tahun ke belakang nggak ada. Iya, coba deh lu Orang yang Spanyol. orang lama deh. Nggak ada. Mana ada kan? 10 tahun ke belakang nggak ada nomor 9 orang Inggris. Sitwell.
Situ. Emang situ 9 pernah sih itu. tahun berapa? Ada 2007. Ya kan 10 tahun ke belakang. Oh iya, dia yang lewat. Nah, maksud gue seperti itu. Kayak mungkin dia mau datang buat orang asik Sigma itu. Mungkin dia terinspirasi sama Hasselbank yang bagus banget gitu. Bilang, bisa nih gue nih. Terus juga dia ngeliat Harry Kane juga yang main di Inggris gitu kan. Ya mungkin ya seperti itulah maksud gue. Ada ambisi tersendiri lah maksud gue gitu. Itu tadi logika mistika dari Bibu ya. Mistika. Logika mistika. Gila banget. Dia masih percaya jinx banget soalnya kan dari bahasanya. Kalau dia memilih. Dia milih. Dia memilih. Makanya Kalau untuk nomor-nomor yang kosong ya karena kan 9 kan kosong. dia bisa aja pakai nomor dia bisa pakai nomor 19 kan dia. Bisa. Tapi kan emang 9 lagi kosong di Chelsea kan. Jadi Iya. dia milih langsung gampang. Nah, lu buat gimana Wan? Ini kalau Bibiu tipikal yang percaya Mistika. jinx dan logika mistika ya kan? Udah lama Ya. kan kata itu mistika udah Logika lama. mistika kan bahasa Mas Ferry juga. Iya. Lu gimana? Nggak ngaruh lah ya. Gua kan nggak percaya gituan ya. Nah, Asik, kamu percaya. Enak nih. santet tuh. Ada bantaran nanti nih. Iya. Artinya gua ngeliat dari ini gaya mainnya. Chelsea itu emang merindukan banget sosok nomor 9 yang Target man. antibodinya tuh 99. Waduh. Lu kalau Oh, di balance 99 itu. iya, lu kalau ngelihat Delap di YouTube gitu Ini YouTube deh. YouTube ngeinin gue ngomongnya. kasar-kasarin pemain back lawan tuh banyak banget. Kayak Hostile. yang paling sering tuh yang waktu lawan Arsenal yang Kiwior. Oh, Nah, maksud gua gaya mainnya ini mirip kayak Costa. Yep. Ya. harus tuh. Cuman kita mesti nurunin ekspektasi dulu karena dia baru ya. Chelsea tuh emang butuh nomor 9 yang bener-bener tahu cara ngegolin meskipun dia hanya tap in aja. Tapi kalau ngeliat Delap, dia adalah tipe yang mau mundur ke belakang. Gitu. Iya, Tapi kan nanti kalau misalkan jadi nih, dia punya pesaing. Siapa tuh, Kak? Si Ekitike namanya dari Frankfurt. dia bukannya main di lu bilang kemarin dia bukannya main di belakang striker ya? Iya, dia tuh bisa jadi nomor 9 bisa nomor 10. Tapi ketika ini emang masih terkendala di transfer. Gitu. Mahal ya. Mahal, nggak mau 100 juta euro. Berarti kalau posternya mungkin Gocap, 80-an. 60-an. Enggak, ini sih enggak worth Masih it. belum. 6 apa 8 sih? Tapi 80 menurut ya? lu kalau menurut lu Wan, itu worth it gak menurut lu? Siapa? Ekitike. Harus gitu. Apa terlalu digoreng karena dia main bagus Iya, sama pasti Marmus? taruh digoreng sih bener. Itu gue bilang gitu. Dan bagusnya Chelsea itu dia nggak udah nggak suka sama pemain gorengan. Iya, bagus. Itu yang gue suka dari Chelsea sekarang. Jadi pemain gorengan bagus nih kan dari ini apa tanda manis. Jadi udah nggak ada lagi tuh kayak Mourinho nggak mau Shevchenko, tapi Shevchenko dibeliin sama Jose Mourinho. Tapi- Abramovich Nah, maksudnya. tapi kayak berarti ini ya dengan etika yang belum pasti. Berarti kemungkinan Jackson digeser ke kiri pun juga belum pasti ya. Itu udah pasti. Nah, Oh iya. bisa pasti. tuh. Enggak. Kan Sancho nggak ada. Nah, Oh, iya. gue malah gue bilang gini, dengan ada Delap, ada kemungkinan si Jackson malah main di kiri. Ya iya benar. Jackson main di kiri, etika ini Enggak, stay di gua- Palmer. Enggak, gue Ya, enggak posisi yang kalau Gua- misalnya etika masuk tetap Oh, diisi iya, sama iya. Palmer. Iya. Ya kan? Tapi Palmer jadi nggak punya backup. justru Ada. dia malah nge-backup Palmer harusnya. Siapa? Ekitike. Iya. Kalau etika jadi masuk, Oh, jadi berarti masuk. itu posisi itu akan tetap diisi sama Palmer sendiri kan. Iya. Tapi di satu sisi Palmer juga jadi nggak ada backup dong. Ada lah, kan ada KDH. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya dengan role sekarang ya. Nah, dengan role sekarang Kalau nih. sekarang kalau misalkan Lavia saat walafiat, dia pasti akan double pivot sama Caicedo nih Moyes Yes. ya kan. Sebenarnya Enzo tuh udah di beberapa match saya udah diplot ke depan juga kan. Oh, Berarti gitu. bukannya Bukannya- gini. jadi dia buat cover si Palmer. Iya, dia bisa jadi Palmer di tengah ataupun juga dia bisa jadi nomor 10 Palmer yang geser kanan. Tapi ngeliat Pedro Neto baru juara National League, weh, Kacau deh. makin pusing malah kayak Milan. Tapi gini Wan, malah gue bilang Caicedo dia bakalan jadi bek kanan kalau menurut gue nih buat ke depannya. Oh, lu meragukan Reece James berarti bek kanan. Oh, gue jual aja Reece James gue. Terus lo nih, fun fact nih. Reece James yang lu bilang jelek, starter kemarin Inggris. Jadi apa? Bek kiri. Karena dia anak Abah Tuchel. Itu doang. Iya benar dia anak apa tapi kita harus ngakuin sih kalau di Conference League kemarin dia ngaruh banget. Emang. Leadership. Aduh.
Maksud gua gini, Bibiu tuh emang nggak suka pemain yang kaki kaca. sumpah. Nggak suka dia. Gua Sebagus-bagus ya. bukan kaki Makanya kaca. kemarin enggak. Misugijun nggak suka. Misugijen kan jantung kaca. Yo, gua nggak suka pemainnya tambeng. Dia tuh harus dioperasi, yo. Iya Pak, iya. Iya. Itu gua nggak suka. Padahal buat Rooney baca- tambeng Rooney. Hah? Tambeng Rooney. Gua nggak pas sama Rooney. Gua amat. Makanya kemarin kan dia terakhir gua syuting itu kan dia ngebantah apa enggak nggak mau pokoknya Rudiger balik. Oh iya nggak mau dia. Kalau Siapa? kalau mungkin kalau Rudiger. teman-teman lain Oh ya jelas lah. mau Rudiger udah bukan masanya, boy. Sekarang lihat aja di sekarang lihat aja di Madrid sampai beli Dian Hanji apa Hanji apa dia apa dia ngomong apa? Huijsen. Nah, Dian Huijsen. Huijsen. Buat apa? Ya anak Rudiger udah kepake. Udah. Tuh untuk Rudiger mania ya. serang gue enggak masalah. Rudiger Lisius. Lu Rudiger mania, James mania, serang gue enggak masalah. Bener nih, Jovania. So who's the captain kalau misalnya who's gonna be the captain kalau misalnya James dijual? Living. Ya, of course Enzo Hernandez lah. Dengan Pride-nya, pride-nya passion-nya. pernah main sama Messi. Pernah main sama Messi. Kalau ngomong kayak gitu lu juga Martin Paes pernah nepis tendangan Messi. Kalau enggak Maneto, pernah main sama Cer. Cer. Gitu. Ngobrol sama Martin Paes tuh. Iya, maksud gue, ya menikah sih lah. Kalau enggak ya udah apa kalau gua mau ya kaptennya Enzo. Vice-nya Cucurella. Lu lihat Cucurella kalau udah yang benar-benar Tapi isunya Cucurella diincer MU. Kenceng loh itu isunya. Bahkan Nggak bakal. nggak bakal cabut maksudnya, nggak bakal dijual. Nggak bakal mau. Kalau gila kesempatan lu main di Champions League masa Iya. dilepas. logika aja, Wan. Ya kan yang MU kan kayak Cunha kan di bawahnya MU. Wah, Iya, Wolves. Wolves. jelek kan. Maksudnya ini bener museum ini kayak karena mungkin salah satunya terlalu cepat juga buat ngejar FIFA Club World Cup. Gue ngeliat window transfer yang dibuka sampai tanggal berapa? Udah yang ditutup hari ini 10. tuh kayak berantakan Ya banget. tutup. Parah. Berantakan banget sumpah. Seumur umur gue baru tahu jendela transfer dua kali. 2 kali. Iya, kayak pakai baju. Dan kayak Summer di summer. pembukaannya Bentar doang. jadi aneh-aneh banget. Nah, nih. Berarti kan Menyon nggak jadi. Lu kiper milih siapa? Siapa nih? FIFA Club World Cup, ya. Gue aduh. Berat sih anjir. Kalau bisa balik sih Petrovic sih. Sama lagi ngomongnya. Sama lagi. Nggak ada debat dong. Nggak ada debat ya. Dia baru nanam penalti cuy. Iya, nggak usah deh. Ya, Petrovic statusnya berarti masih di sono ya? Masih Salzburg. Masih di Salzburg. Cuma dia nggak mau balik. Nggak mau balik. Nggak balik dia. Nggak mau balik. Nggak mau. Bangke emang. Ya karena di sana dia jam mainnya udah pasti. Iya. Cuman Santos tadi yang balik main FIFA Cup. Santos. Andre Santos. Iya. Oh, iya. Sama Estevao. SFO enggak? SFO masih main di Palmeiras. Masih. Masih. Padahal dia udah ini ya, udah farewell ya. Iya, tapi buat besok masih. Santos berarti kan besok gantiin James kan ya? James. Santos gantiin James. Lavia dong. Saya ganti James. Itu gantiin James. Ada, gitulah pokoknya ya guys ya buat Ya. kalian yang mau gimana komentarnya soal jendela transfer dadakan yang dibuka ini. Nah, tuh mungkin kiper kalian mau ya Menyon nggak jadi ya kan Oblak nggak mungkin. Komen ya deh kan? tuh siapa lu? Komen tuh lu jagoin lu pakai kiper siapa? Pokoknya lu komen deh siapa yang mau masuk ke Chelsea. Nanti kita bahas di episode. Dan menurut lo gimana nih Delap pakai nomor 9 bakalan cocok nggak ya di posisi Dia nomor bakal jadi 9 the next dengan nomor 9 apakah next bakal jadi the next Hasselbank. Costa, the next Hasselbank? Hasselbank sih. Kalau ya kalau nomor 9 Hasselbank ya. Iya. The Tapi next kalau dengan Crespo. the next The next Di Santo. Tapi Dewan dong. Drogba kenapa nggak mau pakai nomor 9 ya? nggak tahu deh. Tanya Mas Adit. Kenapa? Nggak, tapi kenapa? nggak mau? Kenapa? Gitu. Dia Nggak apa dia di sedekat-dekatnya Drogba sama 9 di Marseille pun 11 kan? di Marseille pun juga dia nggak Karena pakai waktu- nomor 9 ya? Pertama kali ke Marseille 11. Marseille 11. Jadi pertama kali dia ke Chelsea dia 15. 9 tuh Kezman. 9 Oh. iya. Kezman ya kan. Dan Kesman 11-nya tuh waktu itu ada Demendaf. iya Damian. Damian Oh iya Damian. Duff. Terus Anjir. baru cabut balik 11. Itu tuh gak lu, gua di Kayak curhat ya. enggak
gue diserang sama apa, jadi gue bikin konten di sama skor. Budut, serang budut. Gue naruh Diamond Dove dibandingkan Hazard. Oh rame cok, gue serang cok. Gila lu ya, gini-gini. Bos, Itu lu gue serang juga, oh enggak gitu ya. gue bilang, bos, gue bodo amat, gue bilang lu mau ngomong gimana ya. Maksud gue ya Diamond Dove lebih baik pada Hazard, gue bilang gitu. Bisa dibilang ya bisa dibilang tidak sih. Kalau di eranya yuk, Di eranya iyalah. maksud gue kayak lu Diamond Dove ketemunya tuh kalau ya lu kayak lagi eranya. Ya maksud gue Damien Duff dengan era sepak bolanya pada saat itu dan Hazard dengan sepak bola modern, ya mungkin mereka punya catatan yang sama lah ya. Maksudnya untuk di klub ya, kita terlepas dari ya dua-duanya kan nggak menang Champions League, di Chelsea juga. Iya. Kan. Hazard kelebihannya dapat UEL kan. Impactfulan si Demenda. Si Hazard. Iya. Cuma kalau misalnya kita ngomongin catatan pribadi di Chelsea doang di Premier League masih oke lah gitu. Ya dah, buat teman-teman karena udah malam nih, udah jam berapa, Bang? 1. Anjir, itu jam 1, coy. Seru banget ini, parah Azik. Parah. Padahal bisa 2 jam lagi nih. Bisa 18 jam lagi sih gue di sini ngomong nih. Dua jam. Karena udah durasinya udah berapa, Mas Adit? Gokil. Ya, lama lagi. Aja. Ini lama lagi. Ya karena udah tadi kita bahas PSR dan sedikit-sedikit soal masalah transfer dan jinx logika mistika yang dikeluarkan oleh Bibiu ya tentang nomor 9 Yoi. dan Delap. Kayaknya udah cukup ya, udah cukup banget. Tinggal kita lempar ke teman-teman semuanya, boleh banget ya komen-komen masalah, mungkin ada yang mau koreksi soal PSR, ada yang mau ngasih apa namanya? Komentar soal hah? Enggak dong. Asal jangan komentarin gua gitu maksudnya Bio. Ya, ada yang mau komen soal masalah transfer, gimana pergerakan Chelsea sekarang, apakah sudah benar dengan tidak terlalu mengejar Maignan di 18 juta euro? Betul. Ataukah ya Chelsea sebenarnya masih bisa bertahan? Nggak bisa bertahan ya? Apakah Chelsea kena efisiensi? Dengan kiper yang ada ya kan? Boleh banget di komen-komen lagi. Buat teman-teman juga yang mau daftar membership, jangan lupa guys, membership Chelsea Indonesia Supporter Club masih buka sampai tanggal 30 Juni 2025. Yang kita punya 3 paketan, ada di Blue Tire, Gold Tire, dan Renewal. Dan untuk yang Renewal itu khusus buat teman-teman yang tahun kemarin udah daftar membership di Gold Tire. Ya. Nah, untuk dapat apa aja dan harganya apa aja ada di sini. Nah, keluar dari tangan gue Mas ya, Mas Chandra. Pokoknya gitu. Thank you banget teman-teman udah nonton sampai akhir. Ditunggu komentarnya ya. Kita kurangin bercanda, kita kurangin ngomongin kasar. Karena gue capek juga nanggepin lu pada ya. Kita balik lagi di video studio bola yang berikutnya. Thank you banget. Gue Karyo cabut. Wanda cabut. Duduk cabut. See you in the next video. Thank you yang udah subscribe.